Anda kembali menyaksikan Money Report, pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Satya Widyayuda. Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa minat untuk berinvestasi di sektor energi ya barangkali hanya dipengaruhi sedikit oleh sentimen, tapi sebetulnya fundamentalnya itu sudah bagus. Bagaimana dengan program kerja di sektor energi melihat adanya pergantian 2 menteri hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan? Apakah terpengaruh? Ya, saya melihat sebetulnya kalau dibilang terpengaruh langsung sih tidak ya, karena kita mesti ingat ya, di sektor energi itu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, itu tentang energi, yang mengamanahkan di dalam isi undang-undang itu untuk membentuk Dewan Energi Nasional. Nah, Dewan Energi Nasional itu ketuanya adalah Presiden, ketua hariannya adalah Menteri SDM, ya. Dan di bawahnya mengkoordinasi lebih dari 5 kementerian yang ada dalam Dewan Energi Nasional. Mereka bersama-sama DPR membentuk kerangka namanya kebijakan energi nasional yang sifatnya jangka panjang, baik yang jangka pendek 5 tahun hingga sampai jangka panjang hingga tahun 2025 ataupun 2030 ya. Nah, itu sudah kita bikin kerangkanya itu. Bahkan di dalam undang-undang energi tersebut disampaikan bahwa Dewan Energi Nasional setelah membuat kebijakan energi nasional, lantas diterjemahkan dalam bentuk RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Nah, Rencana Umum Energi Nasional itu sudah selesai dilakukan oleh Kementerian SDM oleh Menteri yang lalu, Pak Sudirman Said. Ya. Sehingga Menteri yang baru atau ad interim Menteri, tinggal melihat aja RUEN itu kira-kira roadmap-nya kemana. Nah, kan pasti mereka bisa tidak akan patokan untuk menyusun program kerja. Iya, betul, itu menjadi referensi yang harus dijalankan. Kalau tidak menjadi tidak konsisten, buat apa mereka berdiskusi panjang dengan DPR meloloskan kebijakan energi nasional. Namun demikian, yang saya mesti garis bawahi itu adalah roadmap ya daripada kementerian menjalankan tugasnya. Yang tidak kalah penting adalah yang sifatnya sesuatu yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Misalkan ya, ada outstanding tentang proses divestasi Freeport, ya itu kan isu yang ini. Lantas ada hal yang segera diputuskan atau bahkan mungkin sudah diputuskan, itu adanya peraturan menteri yang mengizinkan ekspor konsentrat, ya, yang saya secara pribadi mengatakan itu sudah melanggar undang-undang, ya, tetapi karena alasan ekonomi dan lain sebagainya, pemerintah kelihatannya tetap melanjutkan dan bahkan mungkin sudah waktunya untuk diperpanjang. Itu kan satu tindakan yang insidental yang harus diputuskan. Belum lagi revisi undang-undang. Ada revisi undang-undang minerba, revisi undang-undang migas. Nah, prioritas pekerjaan seperti itu yang itu juga harus mungkin cepat penanganannya. Oke, ya, Pak, karena berbicara masalah prioritas, Pak. Kan betul. Ini prioritas pertama Archandra Thakar adalah percepatan pengembangan lapangan abadi Blok Masela di Maluku. Apakah artinya dengan pergantian menteri ini nanti akan menghangatkan kembali pembahasan antara offshore, onshore dan berbagai permasalahan lainnya? Saya tetap menganut Presiden kemarin setelah memutuskan, ya. Kecuali kalau Presiden sendiri mengatakan bahwasanya tolong itu direview lagi, ya. Selagi belum ada keputusan Presiden, tentunya Menteri pasti tidak pada kapasitas. Kecuali kalau memang nanti diminta oleh Presiden untuk coba mereview kembali karena mengingat misalkan biayanya sangat mahal gitu, lantas mereka mulai mendiskusikannya kembali. Tapi mesti diingat apa yang terjadi di Masela itu proyek jangka panjang. Bisa dibayangkan kalau pun itu diputuskan, sudah diputuskan, lantas mesti dikerjakan. Mereka secara fisik itu baru bisa melaksanakan bangsa 2 tahun ke depan. Ya. Lantas nanti masih akan ada sekitar 5 tahun lagi untuk melakukan pembangunan secara fisik. Itu pun kalau on time, tapi begitu kita tentukan tipenya, itu ada namanya Final Investment Decision atau FID. FID itu ada di dalam investor yang meyakini bahwa ini sudah go untuk investasi. Itu kita pasti akan mendengarkan dari pihak Impact ya, sebagai motornya daripada Masela itu, walaupun dia bermitra dengan Shell atau apa. Nah, nanti mereka akan mengatakan, oh Pak, kita baru bisa FID 3 tahun setelah Indonesia memutuskan. Jadi bisa dibayangkan FID-nya masih panjang berarti kita berbicara udah tahun 2025 ya, bukan lagi berbicara tahun 2019. Proyek semacam itu sudah jamak kalau di bidang minyak dan gas bumi. Sehingga menurut saya dampak jangka pendeknya hampir tidak ada, ya. Tetapi tetap kalau memang yang membuat nanti terasa bahwa ini berbeda gitu antara
Pak Archandra sama Menteri ad interim ataupun siapa gitu. Kalau misalkan ternyata pada zaman yang kemarin, ya, walaupun waktunya cuma 20 hari, dia diinstruksikan untuk mereview kembali. Misalkan ya, lantas ada satu pemikiran karena kemampuan beliau misalkan yang sangat teknikal mengatakan bahwa akan memilih bukan lagi onshore tapi offshore misalkan. Nah, lantas menteri yang baru mengatakan kita kembali lagi aja ke onshore. Nah, itu pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan ya, karena keputusan publik itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan kan, dan sifatnya tidak bulanan ataupun harian berubah-ubah. Tapi jangka panjang ya Pak ya. Jangka panjang. Kalau begitu sosok menteri seperti apa yang dibutuhkan untuk duduk di puncak Kementerian ESDM? Ya, saya pikir pemahaman terhadap sektor energi yang tidak hanya kita lihat dalam sisi yang sangat kecil, yang mikro, itu sangat diperlukan ya, karena bidang energi itu skopnya sangat luas ya, mulai dari sektor minyak dan gas bumi ya, itu pun dibagi antara upstream dan downstream, karena kalau kita berbicara pipeline, kita berbicara storage itu adalah downstream. Belum lagi sektor mineral batu bara, belum lagi kita berbicara listrik, ya. Belum lagi komitmen daripada Paris COP21 dengan renewable energinya. Dan tentunya kita harapkan untuk bisa mengcover dari semua aspek yang ada di dalam kementerian. Lantas mengemasnya menjadi satu kebijakan yang ternyata ya bahwa tidak bisa dilakukan hanya pada sektor SDM sendiri. Maka muncul Dewan Energi Nasional yang mengkoordinasi beberapa kementerian. Karena itulah di sudut seninya di Indonesia itu kan boleh dikata ekosektoral masih juga cukup dominan ya, sehingga peranan dari seorang menteri untuk mengkoordinasikan dengan kementerian yang lain dalam konteks energi yang dikomandoi oleh presiden ini menjadi hal yang tidak mudah, sehingga jadi harus bisa menjaga harmonisasi yang sudah tercipta begitu satu ya Pak, itu dan berhubungan dengan beberapa kementerian, belum lagi nanti berhadapan dengan DPR ya, di dalam pembahasan anggaran yang sifatnya internal ataupun anggaran yang bersifat proyek jangka panjang. Tugas yang berat dan sosok yang saya melihat harus tangguh ya Pak ya. Iya, saya pikir harus mendapatkan kepercayaan dari presiden, karena itu kementerian, dan saya rasa semua kementerian juga sama, tapi saya bisa menandaskan bahwa hubungan menteri di teknis seperti SDM sebagai profit center, bukan cost center, tapi sebagai profit center, tentunya perlu mendapatkan akses kepada presiden. Ya, lantas yang tidak kalah penting adalah sebuah kebijakan yang ditopang ataupun didukung oleh kementerian-kementerian yang lain. Gitu. Untuk kemaslahatan bangsa dan negara ini. Ya, baik Pak Satya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan masukannya. Sukses selalu untuk